saya kerja, saya sudah 8 tahun kerja. Saat itu saya sedang berdiri di kaca. Jadi KFC itu kan ada kaca kan banyak. Saya berdiri di kaca, saya sebagai MC ulang tahun, saya juga dekor. Jadi saat itu saya sedang tiup-tiup balon. Kemudian saya memandang ke langit kan, saya bilang, Tuhan, kok hidup saya begini terus ya Tuhan, melayani kerja. Terus Tuhan tuh ngomong keras banget di hati saya, bilang, oke Tika, kita pergi. Kemana Tuhan? Kita pergi jauh banget. Oke, jadi singkat cerita, saya melihat postingan Ibu Debbie tentang sekolah misi. Kemudian Tuhan ngomong, ini Tika, kamu kesini. Saya langsung sangat semangat teman-teman. Bapak Ibu, saya langsung serahkan surat resign. Saya bilang, Bapak Ibu, saya mau resign. Itu satu tempat kerja semuanya kaget. Karena kenapa kaget? Karena saya punya gaji paling tinggi di tempat itu. Dan semua paling tinggi gaji saya. Karena saya MC, saya satu kali MC bisa dibayar 100.000 loh. Jadi kalau satu hari 3 kali ulang tahun 300.000 saya dapat. Itu di luar gaji saya. Jadi saya bisa dapat luar biasa lah ya dalam 1 bulan. Nah, jadi mereka kaget. Tika, kok kamu resign? Kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau pergi sekolah. Sekolah apa? Sekolah misi. Mereka lebih kaget lagi. Ya, jadi itulah Tuhan ya. Dia sering perhadapkan kita dengan sesuatu, mau saya atau mau uang ya gitu ya ibaratnya. Oke, singkat cerita, saya resign lah. Saya daftar sekolah. Ternyata teman-teman dan Bapak Ibu, sekolahnya itu dibuka Januari. Bukan teman-teman ini. Biasanya teman-teman kelas. Oke, jadi saya resign ya. Saya resign. Ternyata sekolahnya buka Januari. Akhirnya saya di Tuhan, bagaimana ini sudah resign? Terus akhirnya keluarlah uang BPJS. Cair 24 juta 8 tahun kerja. Kan? Saya sudah bilang, oke Tuhan, ini uang tiket pulang balik ya kan. Dari Papua ke Semarang Bapak Ibu 6 juta. Jadi 20 kali 12 kan? Oke, akhirnya sudah siapkan. Oke. Tiba-tiba perjalanan dari bulan saya ingat bulan Oktober sampai Desember. Perjalanan 3 bulan itu saya berubah pikiran. Kata Tuhan, bukan kata Tuhan, kata teman-teman kan? Kata iblis, kata iblis kata gini. Ya, kata iblis, oke baiklah. Katanya tidak usah pergi sekolah, melayani saja di Timika. Kamu buka usaha. Akhirnya uang 24 juta saya habiskan, saya bikin usaha. Tapi belum itu padahal buat tiket mau berangkat ke sekolah, buat usaha. Tapi saya belum buka usaha. Saya bilang nanti Januari aja deh. Saya habiskan dulu November, Desember untuk melayani kan banyak pelayanan kalau Natal, banyak sekali mau basar mau apa gitu kan. Akhirnya saya sudah beli usaha, saya mau rencana buka event ulang tahun. Jadi saya MC, saya dekor, saya sudah beli peralatan semua, sound system, kursi anak, alat dekor, balon-balon saya sudah belanja semua. Habislah uangku. Nah, tiba Januari, dibilang belum Januari, itu Desember kalau nggak salah, interview, wawancara kan lewat video call. Pas di chat, Atika kamu lulus ya? Lulus ya? Keren. Oke, Januari dia bilang begini, nanti tanggal 5 kamu sudah ada di Semarang ya? Mau saya chat, aduh mohon maaf saya tidak jadi sekolah. Nanti saja tahun depan kalau misalnya saya mau baru saya ikut gitu kan, langsung dia telepon saya. Halo Atika, kamu tidak usah takut, kami biayai semua. Saya langsung bilang. Tapi pada saat di telepon itu saya langsung menangis Bapak Ibu. Saya bilang begini, saya lihat HP saya kan, oh ternyata Tuhan benar-benar gak main-main dalam hidup saya. Dia memang mau suruh saya pergi Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita saya jual balangku. Tapi hanya satu usaha yang saya jual. Itu kan saya mau jual gorengan kan, kedai. Saya jual 5 juta saat itu. 5 juta akhirnya saya beli perlengkapan saya untuk selama sekolah. Dan tinggal 3 juta. Nah akhirnya saya masuk sekolah. Tiba di Semarang. Saya puji Tuhan saat itu saya nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya belum pernah ke Semarang. Saya demikian terus, ini ke Jakarta saja saya nangis. Tuhan bisa ya sampai sini Tuhan. Jauh banget loh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan. Ajaib Tuhan itu Bapak Ibu. Nah terus kemudian tiba di sekolah. Saat itu mengajar pertama Pak Victor. Ya Pak Victor tuh ajar tentang uang. Ya uang ya. Saat itu sekolah gratis, semua gratis. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong, bilang, Tika, uang di rekeningmu itu yang tinggal 3 juta kan? Di rekeningmu 3 juta itu kasih ke sekolah.
Jadi Tuhan, Dia tolak tangan Mama Yesus. karena Pak Victor bilang begini, kalau kita ikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah, harus total sama Tuhan. Akhirnya saya transfer, saya menangis, saya transfer uang itu ke sekolah. Karena dia sudah nasarkan uang 3 juta itu untuk dia bayar sekolah. Karena semuanya sudah gratis, dia sudah nasarkan 3 juta itu dia mau kasih ke sekolah. Tapi karena sudah semua gratis sampai di sekolah dia mau pura-pura lupa. Ternyata aku harus ingetin dia transfer ke rekening, no? Ya, Terus akhirnya kamu bergumul. Akhirnya saya bilang, Tuhan kan ini saat itu juga Bapak Ibu saya pakai baju kaos ya, jadi banyak kaos saya bawa. Tapi Ibu Ayu bilang, tidak bisa ya, kalau sekolah harus pakai baju kemeja. Bilang, Tuhan, tidak ada bajuku, biarlah uang 3 juta saya pakai buat beli baju kan. Tapi Tuhan bilang, tidak Tika, itu uang sekolah, kamu harus kasih. Akhirnya dengan menangis, saya kasih Tuhan, Tuhan saya kasih, harus total sama Tuhan saya kasih. Saya ingat Bapak Ibu, uang saya saat itu tinggal 200.000 ya, 200.000, tiba-tiba, datang baju-baju gratis. Dari Bapak Ibu tepuk tangan. Dari Pak Victor, dari jadi baju-baju itu baju bekas, tapi puji Tuhan ya ada orang-orang memberkati. Jadi banyak baju batiku, banyak sekali baju batiku itu yang saya pakai pergi kelas. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus sekali, keren. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada baju-bajunya bisa berbagi. Bapak Ibu ya, jangan disimpan di lemari. Kalau ini saya tidak ajarkan. Ini memang ilmu dari sananya ya. Ilmu aji mumpung. Terus ya, oke, singkat cerita, saya mengalami banyak perubahan luar biasa di sekolah yang luar biasa ini, sekolah misi. Terus tunggu dulu, waktu itu kan kamu mikir mau bayar kuliah adikmu, terus kan kamu harus tiba-tiba dia dapat kabar dia dapat beasiswa tuh. Ya, jadi sebenarnya banyak saya diberkati Bapak Ibu ya. Setelah uang saya tinggal 200.000 itu banyak berkat tiba-tiba datang. Jadi adik saya itu kuliah. Dia tadinya mau sekolah mikir kan dia harus biaya adiknya, kalau dia tinggalin bagaimana caranya adiknya mau kuliah. Tapi kebesaran Tuhan, tiba-tiba beliau dari sekolah di SMS adiknya dia dapat beasiswa. Itu Tuhan. Saya hanya 2 bersaudara. Adik saya sampai sekarang masih muslim. Ya. Terus kamu itu ada orang utang. Jadi ibu tahu semua ibu. Saya lupa tapi ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang chat saya, dia bilang, Shalom Tika, bisa minta nomor rekening, mau bayar utang. Utang kapan ini? Saya cek kan, resi-resi. Jadi dulu sama si kerja itu banyak sekali saya transfer uang, karena banyak uangku dulu. Cek resi-resinya toh, ada. Pernah saya kasih pinjam orang 1.500.000. Dia mau bayar, saat saya punya uang sudah habis. Akhirnya dia transfer Bapak Ibu ya, itulah. Saya pakai uang itu, saya tadi teman-teman buat teman-teman di sini.